Nama kakak Nanda Lestari, kakak mahasiswi PPL dari kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini kakak mau gantiin Ibu Hola untuk sementara waktu ngajar kalian. Jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa tanya langsung ke kakak. Oleh kan tadi tuh kayaknya kakak dimasukin juga ke dalam grup kalian. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tentang pelajaran ekonomi bisa tanya langsung ke kakak. Nah, kakak jurusan Ilmu Pendidikan Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jadi hari ini kakak akan lanjutin materi kalian yang minggu kemarin. Kayaknya kalian sampai bab 1, jadi sekarang kita masuk ke bab 2. Ini kakak langsung. Bentar ya. Jadi nanti kalau mau nanya atau apa, pas materi bisa langsung ditanya. Jadi pas kakak jelaskan langsung tanya aja nggak apa-apa. Atau kurang jelas atau kakak kecepatan menjelaskan, jadi bisa langsung ditanya. Nah, sekarang kita mulai untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nanti untuk absen dan tugas kakak kirim di Classroom ya. Nah, kita lanjut ke materi bab 2. Nah, pada bab 2 yaitu masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Nah, yang pertama ada masalah pokok ekonomi. Apa sih masalah pokok ekonomi? Nah, peranan ekonomi yang selalu dihadapi oleh manusia antara lain menentukan benda apa yang harus diproduksi, bagaimana melakukannya, berapa banyak yang harus diproduksi, untuk siapa, dan bagaimana agar barang produksi itu sampai ke tangan konsumen dengan cepat. Nah, jadi ini masalah-masalah produksi yang dihadapi pada proses sistem produksi. Nah, jadi kita harus menentukan produksinya bagaimana, kemudian berapa banyak yang harus diproduksi, untuk siapa produksi itu dilakukan, dan bagaimana barang produksi itu bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, untuk yang pertama, kita masuk kepada masalah pokok ekonomi klasik. Nah, untuk masalah pokok ekonomi klasik ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada produksi, kemudian ada distribusi, dan konsumsi. Yang pertama kita bahas pada sistem produksinya. Nah, sistem produksi ini yaitu kegiatan menciptakan atau membuat barang masyarakat beragam, kebutuhan beragam, dan barang-barang yang diproduksi. Nah, untuk pengertian produksi itu yaitu masalah produksi adalah permasalahan tentang cara memproduksi suatu barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu. Nah, contohnya itu seperti mayoritas makanan pokok yang ada di Indonesia, yaitu kan nasi. Nah, pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu, perlu ditentukan musim tanam dan teknik penanaman padinya yang tepat agar diperoleh beras yang maksimal. Nah, itu yang untuk sistem produksinya, yaitu cara untuk memproduksi barang tersebut. Nah, contohnya tadi kan seperti misalnya orang di kota memerlukan beras. Nah, beras itu kan harus ditanam dulu, jadi di daerah pedesaan gitu namanya. Jadi sistem produksinya itu dari desa, kemudian diantar ke kota. Kemudian pada distribusinya, yaitu agar dapat sampai kepada orang yang tepat yang diperlukan sarana dan prasarana. Nah, untuk sarana dan prasarana ini yang menunjang sistem produksi tersebut. Misalnya sistem produksi tersebut tidak ada sarana dan prasarananya, jadi barang tersebut misalnya contohnya tadi beras, tidak bisa diantar ke
konsumennya nanti. Jadi sistem produksi ini bersangkut paut dengan distribusi, yaitu berupa sarana dan prasarana untuk mengantarkan barang tersebut. Nah, kemudian barang dan jasa pada alat pemuas kebutuhan manusia setelah selesai produksi akan sampai ke tangan konsumen yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan alat pengangkut dan sarana yang memadai agar distribusi cepat sampai kepada tangan konsumen dengan lancar. Nah, seperti itu, yaitu ini yang dimaksud dengan distribusi. Nah, contohnya ini misalnya penduduk kota besar yang ada di Indonesia membutuhkan beras sebagai makanan pokoknya. Nah, adapun barang yang dihasilkan di daerah-daerah pedesaan ditentukan dengan cara distribusi. Nah, distribusi itu agar tepat waktu beras tersebut akan dikirim sampai ke tangan konsumen. Nah, itu yang dimaksud dengan distribusi, yaitu sarana dan prasarana untuk melakukan produksi. Nah, kemudian ada lagi konsumsi. Nah, untuk konsumsi ini adakah barang-barang yang dikonsumsi yaitu benar-benar tepat sasaran. Nah, untuk konsumsi itu yaitu masalah konsumsi menyangkut permasalahan apakah alat pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Nah, untuk konsumsi ini tidak hanya menyangkut makanan saja, tetapi juga menyangkut dengan kebutuhan, kemudian selera, kebudayaan, agama, serta daya beli konsumen. Nah, itu yang menyangkut konsumsi. Itu tidak hanya soal makanan saja. Nah, contoh lain yaitu sudah tepat seandainya beras yang diproduksi tadi di desa didistribusikan ke kota. Nah, karena barang tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat di kota. Makanya di kota sebagai makanan pokoknya. Nah, beras didistribusikan ke kota memang akan betul-betul dibutuhkan dan dikonsumsi oleh para konsumen di kota. Nah, itu yang dimaksud dengan konsumsi. Jadi ketiga ini nih ada sangkut pautnya antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau dalam suatu masalah ekonomi klasik, produksi ini memerlukan distribusi, dan distribusi ini tidak akan sampai ke konsumsi produksi ini tidak akan sampai ke konsumen kalau tidak melalui distribusinya. Kemudian lanjut lagi pada masalah produksi. Nah, masalah produksi nah, ini pengertian tadi, nah ini contohnya. Kemudian ke masalah distribusi tadi, ini contohnya yaitu transportasi yang digunakan untuk mengantarkan barang pada masyarakat. Nah, untuk masalah konsumsinya, contohnya juga ada tingkat konsumsi yang tinggi dapat mengakibatkan kelangkaan barang karena tidak sebanding dengan tingkat produksinya. Nah, ini juga salah satu contoh konsumsi. Jadi, misalnya tingkat konsumsinya tinggi, misalnya contohnya beras. Ini kan tingkat konsumsinya tinggi, tapi misalnya di pedesaan tersebut tidak menghasilkan beras dengan banyak, jadi tidak sebanding dengan tingkat produksinya, jadi harus sebanding gitu. Jadi harus sebanding dengan tingkat produksinya. Kemudian kita lanjut lagi pada pokok masalah ekonomi modern. Tadi kan pada masalah pokok ekonomi klasik, kemudian ada masalah pokok ekonomi modern. Nah, ini dibagi menjadi 3, ada what, ada who, ada from whom. Nah, yang what itu barang atau jasa apa yang diproduksi dan berapa banyaknya. Nah, untuk yang pertama ada what. What ini komoditas apa dan berapa yang harus diproduksi untuk yang what. Nah, dengan perkataan lain, berapa banyak barang atau jasa yang harus dibuat. Nah, kemudian pertanyaan ini mengacu pada masalah barang dan jasa dan juga jenis apa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat. Nah, misalnya
kurun waktu 1 tahun. Nah, untuk kurun waktu 1 tahun beras dan jenis bahan makanan lain apa yang harus dihasilkan oleh masyarakatnya. Nah, dalam waktu 1 tahun itu apa yang harus dihasilkan oleh masyarakat. Kemudian berapa banyak dan jenis kendaraan apa yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasinya. Nah, hal tersebut ini menyangkut pada barang dan jasa yang diproduksi. Nah, yaitu pada wattnya. Kemudian ada pada how-nya, bagaimana cara produksi barang atau jasa tersebut. Nah, bagaimana komoditas harus diproduksi. Kemudian dengan kata lain, produksi ini dilakukan oleh siapa. Nah, oleh siapa? Dengan gabungan faktor-faktor produksi yang mana, serta teknik seperti apa. Ini yang menyangkut pada how-nya, yaitu bagaimananya. Nah, bagaimananya itu misalnya, gini kakak kasih contoh, siapakah yang harus berburu, misalnya berburu ikan atau apa gitu. Nah, habis itu siapa yang menjala ikan, kemudian siapa yang akan menanam padinya. Ini yang menyangkut pada how-nya. Nah, kemudian contoh lain yaitu seperti misalnya tenaga listrik yang diperoleh dan minyak serta batu bara dan tenaga air serta nuklir untuk tenaga surya dan angin. Nah, itu juga menyangkut how-nya. Kemudian agar dapat memecahkan masalah tersebut, nah pihak swasta atau pemerintah harus menentukan teknik produksinya. Nah, ini yang menyangkut siapa-siapa saja. Jadi pemerintah tersebut yang akan menentukan teknik produksi agar produksi itu dapat efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga ada for whom, yaitu untuk siapa barang atau jasa itu diproduksi. Nah, bagi siapa komoditas harus diproduksi. Nah, siapakah yang akan menikmati atau memperoleh manfaat dari adanya barang dan jasa di seluruh negeri. Nah, ini yang menyangkut siapa yang akan menikmatinya. Nah, itu contohnya seperti kita yang akan menikmati barang dan jasa tersebut. Nah, ini berpengaruh sekali bagi masalah ekonominya. Kemudian dengan kata lain, bagaimana produksi nasional didistribusikan kepada seluruh orang. Nah, pertanyaan ini biasanya menyangkut pada produsen swasta ataupun pemerintah yang harus melakukan analisis pasar untuk menentukan konsumen yang akan menggunakan barang dan jasa. Nah ini jadi tugas pemerintah tugas produsen untuk menentukan atau melakukan analisis dulu sebelum menentukan suatu barang apa yang akan dijualnya nanti. Nah, itu 3 masalah pokok pada ekonomi modern. Nah, ini contohnya barang-barangnya. Nah, pertanyaannya mengacu pada masalah barang dan jasa, dan jenis apa yang dibutuhkan dan perlu dihasilkan. Nah, misalnya kurun waktu 1 tahun tadi. Kemudian ada lanjut lagi pada bagaimana atau how komoditas yang harus diproduksi. Ini, nah misalnya tadi kan ada tenaga listrik yang diperoleh dengan minyak dan batu bara atau tenaga air dan nuklir. Kemudian tenaga surya dan kemudian ada barang bagi siapa komoditas harus diproduksi. Nah, ini bagi siapa yang akan menikmatinya dan memperoleh manfaat dari adanya barang dan jasa di seluruh negeri. Nah, ini kan termasuk kita sendiri. Nah, atau dengan kata lain, bagaimana produksi nasional didistribusikan kepada setiap orang. Nah, ini untuk distribusi, untuk mengantarkan barang tersebut agar sampai ke orang tersebut. Kemudian lanjut lagi pada sistem ekonomi. Nah, masalah ekonomi yang paling dasar dihadapi oleh setiap manusia itu adalah bagaimana memilih cara dalam menggunakan sumber daya ekonomi
dan jumlahnya relatif terbatas. Nah, ini yang termasuk dalam masalah ekonomi paling dasar. Nah, kemudian kita lanjut lagi kepada yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Nah, ini yang menyangkut pada sistem ekonomi. Kan ini ada sistem ekonomi tradisional. Nah, untuk ciri-cirinya, untuk ciri-ciri sistem ekonomi tradisional ini ada teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Ini biasanya sistem ekonomi tradisional ini banyak terjadi di daerah pedesaan. Nah, kemudian hanya sedikit menggunakan modal, karena mereka biasanya itu cuma pakai sumber daya alam mereka. Nah, kemudian ada pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Ini sistem barter itu yaitu menukarkan barang dengan barang. Nah, kalau di kota kan sekarang kan menukarkan uang untuk menjadikan barang. Nah, kemudian ada bentuk mengenal pembagian kerja. Nah, ini biasanya dibagi pekerjaannya. Kemudian masih terikat tradisi. Ini biasanya tuh menyangkut adat istiadat biasanya. Kemudian ada tanah sebagai tumpukan kegiatan produksi. Nah, jadi sumber daya alamnya itu yang menjadikan tumpukan bagi mereka melakukan kegiatan produksi. Nah, itu yang ciri-cirinya. Kemudian ada juga peran pemerintah tersebut sangat terbatas. Jadi gara-gara ekonomi tradisional kan di daerah pedesaan, jadi peran pemerintah itu sangat tidak berpengaruh sekali pada sistem produksi mereka. Kemudian ada juga mulai berkembangnya setelah mengenal sistem pertanian. Nah, setelah mengenal sistem pertanian, mulai berkembang juga sistem perekonomian mereka di sana. Jadi mereka bisa juga menjual hasil tani mereka bagi orang-orang di daerah perkotaan. Kemudian lanjut lagi pada sistem ekonomi pasar atau disebut juga liberal. Nah, untuk sistem ekonomi pasar ini yaitu sistem ekonomi yang di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar, jadi permintaan dan penawaran. Nah, sistem ekonomi liberal ini menghendaki adanya kebebasan individu melakukan kegiatan ekonomi. Nah, ini biasanya tuh banyak dianut oleh negara-negara Eropa seperti Amerika Serikat. Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat ini banyak menganut sistem ekonomi liberal karena di sana tuh diatur oleh kekuatan pasar yaitu permintaan dan penawaran. Nah, untuk ciri-cirinya ekonomi liberal ini yaitu yang pertama adanya pengakuan terhadap hak individu. Nah, jadi pengakuan dari penjual tersebut diakui kayak gitu. Kemudian adanya kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi. Kemudian ada juga menerapkan sistem persaingan bebas. Jadi tidak ada yang mengatur. Jadi persaingan pasar tersebut tuh bebas. Kemudian peran pemerintah juga tidak terlalu berperan dalam sistem ekonomi pasar ini. Kemudian ada juga kelemahan dalam sistem ekonomi pasar ini yaitu setiap individu bebas menentukan perekonomiannya sendiri. Misalnya kita mau jual baju, menjual makanan, itu bebas, tidak diatur. Nah, seperti itu. Nah, kualitas barangnya juga terjamin. Jadi kita kan yang menjamin barang apa yang kita jual. Jadi kualitasnya bisa terjamin. Kemudian untuk kegiatan ekonominya lebih maju karena lebih cepat maju karena adanya persaingan. Jadi setiap orang kan bersaing untuk memberikan yang terbaik. Jadi ini bebas gitu, seperti itu. Kemudian ada juga kelemahannya. Nah, untuk kelemahan sistem ekonomi pasar yaitu adanya menimbulkan monopoli. Nah, adanya bisnis yang dipegang penuh oleh satu produsen. Nah, itu biasanya kemudian rentan terjadi krisis ekonomi.
Nah, biasanya itu rentan terjadi krisis ekonomi. Kemudian ada juga tindakan yang kurang sehat dalam persaingan. Nah, ini biasanya juga adanya karena ada persaingan. Jadi ada hal yang kurang sehat dilakukan oleh produsen lain. Nah, kemudian kita lanjut pada sistem ekonomi terpusat. Nah, apa sih sistem ekonomi terpusat? Nah, untuk sistem ekonomi terpusat itu yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh negara. Nah, yang tadi itu tidak diatur oleh negara pada sistem ekonomi pasar. Nah, ini pada sistem ekonomi terpusat atau sosialis, ini di mana ekonominya diatur oleh negara. Nah, dalam sistem ini jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah. Jadi setiap produsen itu diatur oleh pemerintah. Seperti contoh negaranya yaitu banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur. Nah, pada umumnya yang menganut paham komunis. Nah, untuk ciri-cirinya yaitu hak milik individu tidak diakui. Nah, ini hak individu, misalnya kita menjual barang itu tidak diakui. Habis itu, seluruh sumber daya dikuasai negara. Nah, misalnya berkebunan itu negara yang menguasainya. Kemudian, jalannya kegiatan ekonomi sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Nah, ini ciri-cirinya. Itu jalan ekonomi itu tanggung jawab pemerintah. Pokoknya ada krisis atau apapun, itu pemerintah yang menanggung. Nah, untuk kelebihannya, pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap ekonomi. Nah, itu yang kelemahannya. Kemudian ada pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat. Ini pemerintah yang mengatur produksinya. Jadi, untuk kebutuhan masyarakat itu pemerintah yang menentukannya. Kemudian ada juga kelemahannya. Nah, kelemahannya hak milik individu tidak diakui. Kemudian individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha. Nah, individu tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan segala kreativitasnya, misalnya mau jualan gini, jualan online gitu. Kita kan bebas melakukan kegiatan produksi kalau misalnya di Indonesia, tapi misalnya di negara-negara luar seperti Eropa ini tidak bisa, karena ini kan semuanya pemerintah yang mengatur. Nah, kemudian ada potensi kreativitas masyarakat juga tidak berkembang di sana karena ini semua pemerintah yang mengatur. Jadi kreativitas orang di sana tuh tidak bisa berkembang seperti itu. Kemudian ada lanjut lagi pada sistem ekonomi campuran. Nah, untuk sistem ekonomi campuran ini merupakan penggabungan antara sistem ekonomi liberal dan sosialis. Nah, ini sistem ekonomi campuran. Ini yaitu contohnya itu seperti sistem ekonomi yang banyak diterapkan di negara-negara yang berkembang seperti Malaysia dan India. Nah, ini ciri-cirinya itu kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Jadi seimbang antara pemerintah dan swasta. Jadi semuanya itu sama-sama ikut bertindak dalam ekonomi pasar tersebut. Nah, kemudian ada transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar, tetapi masih ada campur tangan pemerintah. Nah, itu untuk ciri-cirinya. Kemudian adanya persaingan masih ada kontrol dari pemerintah. Jadi tidak, misalnya ada persaingan itu tuh kalau misalnya ada masalah di pasar, itu pemerintah juga ikut bersangkut paut dalam ekonomi tersebut. Nah, tapi ada juga kelemahan dari sistem ekonomi campuran ini. Nah, yang pertama adanya stabilitas untuk yang kelemahannya sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi dan seterusnya yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Kemudian sulit menentukan barang antara sumber produksi dan dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Itu untuk kelemahannya. Ada juga untuk kelebihannya. Nah, untuk kelebihannya yaitu kestabilitas ekonomi itu terjamin. Kemudian pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha.
menengah dan kecil. Nah, pemerintah ikut campur tangan juga untuk memajukan sektor ekonomi menengah dan kecil. Kemudian adanya juga kebebasan berusaha dan mendorong kreativitas individu. Nah, untuk ekonomi campuran ini enaknya, jadi pemerintah itu mendorong kreativitas individu, jadi kita bebas, tapi juga ada sangkut pautnya pada